Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya penyimpangan perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun anggaran 2019 di sejumlah kementerian dan lembaga. Bahkan penyimpangan ini mencapai angka 102,76 miliar rupiah. BPK mengatakan dalam pemeriksaan LKPP tahun 2019 masih menemukan adanya penyimpangan belanja perjalanan dinas dalam dua mata uang yaitu rupiah dan dolar Amerika Serikat. Ya, lantas apa penyebab lagi-lagi penyimpangan dana perjalanan dinas kembali terjadi? Hingga seperti apa seharusnya bentuk pengawasan dan penindakan dari masing-masing kementerian dan lembaga? Kita akan membahasnya bersama kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom Jufri Rahman, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB. Selamat sore Pak Jufri. Selamat sore Mas Doni. Agak kabar Pak Jufri. Alhamdulillah. Ya, Pak Jufri, angka 102,76 miliar ini bukan angka yang kecil, Pak. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah pengawasan kita terlalu lemah atau kreativitas ASN kita dalam melakukan penyimpangan cukup tinggi, Pak Jufri? Iya, jadi kita harus melihat persoalan yang dianggap penyimpangan belanja perjalanan dinas ini dari berbagai aspek ya. Mungkin sinyalemen dari Mas Doni ada benarnya. Mungkin disebabkan karena pengawasan kita yang kurang ketat atau memang mental atau karakter dari ASN. Tetapi sebagai informasi untuk Mas Doni dan seluruh pemirsa TV One bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang paling banyak pengawasnya. Kalau kita cermati ya, dari kemudian pengawasan itu dilakukan secara berjenjang. Dan mulai dari di level unit kerja yang bersangkutan, kemudian pengawasan fungsional dan seterusnya sampai ke BPK. Nah, ini terkait dengan laporan keuangan pemerintah pusat. BPK menemukan ini akumulasi dari temuan terkait dengan perjalanan dinas. Ya. Jadi ini sebetulnya peristiwa klasik yang berulang terus karena ini disebabkan sistem dalam perjalanan dinas kita itu memang juga harus direvisi, diperbaiki, Pak. Diperbaiki karena bagian mananya Pak Jufri yang harus diperbaiki itu? Ya, karena kalau kita lihat dari temuan BPK itu bahwa masih ada yang tidak sesuai dengan kelebihan ketentuan pembayaran dan seterusnya. Biasanya permainan dalam harga tiket. Tetapi dengan sistem yang berlaku saat ini yang cashless, semua langsung kepada rekening perusahaan penerbangan Airways-nya itu, saya kira ini sudah bisa sedikit dikurangi. Kalaupun ada yang melakukan berarti betul-betul mental aparatur ini mental nekat, Pak. Dalam kondisi seperti sekarang ini masih ada seperti itu, memang hal ini sangat mengherankan kita. Pak Jufri, itu mungkin ASN yang nekat atau saking kreatif dan terlatihnya Pak untuk mengakali keadaan. Tadi Anda mengatakan Pak Jufri bahwa pengawasan itu sudah di mana-mana dan berlapis. Tapi kok masih ada jalan tikus Pak ya? Ya, kan memang seperti itu Pak. Berlapis, semakin banyak aturan kita buat, maka mereka yang kena aturan itu akan semakin kreatif mencari celah-celah yang bisa dia masuki. Jadi ini berpulang kepada mental aparat kita. Memang mental korup yang masih ada di sebagian kecil ASN, karena banyak juga ASN yang baik sekarang. ASN itu sudah sangat jauh berubah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun stigma itu masih ada yang melekat, tetapi perbuatan oknum ini yang merusak ASN secara keseluruhan. Jadi ini oknum. Memang orang-orang yang nekat yang saya katakan tadi Mas Doni masih ada. Ya. Pak Jufri, kalau tadi Anda mengatakan bahwa oknumnya masih banyak, artinya kita juga mengapresiasi khususnya Kementerian PAN-RB sudah melakukan upaya yang maksimal dalam hal pengawasan dan penindakan dari masing-masing kementerian dan lembaga. Tetapi yang Anda katakan tadi, oknum ini saja bisa menghabiskan 102,76 miliar, Pak. Apa kira-kira langkah konkret yang bisa dilakukan terkait dengan koordinasi dengan kementerian dan lembaga, Pak Jufri, biar nanti angka 102 ini ke depannya semakin kecil, bahkan kalau perlu ditekan sampai 0 rupiah, Pak? Setuju, ya. Jadi kami di Kementerian PAN-RB, khususnya di Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan, itu bertugas untuk menilai indeks reformasi birokrasi setiap kementerian lembaga, termasuk dalam yang namanya SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Itu terkait dengan penggunaan anggaran. Dan sekarang ini seluruh kementerian itu
dan pemerintah daerah 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota itu sudah masuk ke dalam sistem yang kita bangun terkait dengan penggunaan anggaran. Dan di ujungnya itu biasanya di akhir perjalanan di Desember akhir tahun kita akan memberi mereka predikat terkait dengan indeks reformasi birokrasi yang mereka lakukan. Dan di kementerian saya kira secara institusi tidak akan berani macam-macam lagi karena ini terkait erat dengan indeks reformasi birokrasi mereka. Dan indeks reformasi birokrasi itu mempengaruhi besaran tunjangan kinerja akan mereka terima. Jadi kalau secara institusi saya kira tidak mungkin. Ini kesadaran sudah dibangun secara kolektif karena akan kena semuanya. Kalau indeks reformasi turun, tunjangan kinerja turun, semua kena. Bukan cuma yang nakal-nakal ini seluruhnya. Iya. Jadi saya katakan tadi, ini kita upayakan, kita lakukan dengan makin ketat setiap tahun, dengan setiap tahun menyempurnakan indikator penilaian semakin kualitatif, tidak sekedar aspek pemenuhan tetapi pada aspek reform yang mereka lakukan agar perintah Bapak Presiden mengatakan kita harus semua uang yang dikeluarkan itu memberi manfaat kepada masyarakat, insya Allah itu yang akan kita wujudkan. Dan sebagai informasi untuk Mas Doni dan seluruh pemirsa Berita Satu, saat ini kita telah menetapkan roadmap reformasi birokrasi 2020-2025 dengan pendekatan DNF governance yang semakin menutup peluang untuk terjadinya hal-hal seperti yang ditemukan oleh BPK ini. Jadi sistemnya kita bangun, mudah-mudahan itu bisa meminimalisir keterulangnya seperti ini. Dan harapan Mas Doni bahwa kalau perlu sampai ke titik nadi sampai nol, bisa kita wujudkan, mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini sebenarnya sekali lagi saya katakan kembali kepada mental aparat. Karena itu semakin hari, semakin setiap tahun ketika dilakukan seleksi penerimaan CPNS, Kementerian PAN-RB bersama paguyuban ASN, KASN, BKN, dan LAN itu berupaya semaksimal mungkin menyaring orang-orang yang betul-betul berkualitas dengan sistem seleksi yang ketat. Jadi tidak ada lagi kong-kalingkong. Artinya tidak ada ini lagi upaya dari hulu ke hilir ya Pak Jufri ya? Iya betul, kita benahi dari hilir ke hulu, hulu ke hilir, sehingga pada akhirnya nanti pemerintahan yang bersih dan akuntabel itu bisa wujud, Pak. Yang itu menjadi cita-cita dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Baik, sebelum itu tercapai, saya tahu Pak Jufri dan teman-teman di Kemenpan RB belum bisa tidur nyenyak, Pak ya? Aduh, sekarang ini kita sementara mengevaluasi lagi zona integritas dari seluruh kementerian lembaga dan pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Itu 514 pemerintah daerah dan seluruh kementerian lembaga di pusat. Kita membangun zona integritas dengan harapan semakin meminimalisir hal-hal seperti ini, Mas Doni. Iya. Kalau zona integritas terbangun dan itu menjadi vision, menjadi visi bersama di semua kementerian lembaga dan di pemerintah daerah, insya Allah kita akan menuju Indonesia bersih itu di paling tidak di akhir 2024 sesuai dengan target roadmap reformasi birokrasi kita. Baik, Pak Jufri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat terus berjuang, Pak. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih, Mas Doni. Terima kasih seluruh pemirsa. Sukses ya. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi diskusi kami dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB di Jakarta. Prime Time segera kembali sesaat lagi.